Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan mutaqabbalan. Hadis arba'in yang ke-14. Yang punya bukunya boleh dibaca. Hadis arba'in ke-14. Ani Ibni Mas'ud radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damum ri'im muslimin illa bi ihdas salas. Nah, 3 ya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Jadi maksudnya kumaha? Tidak boleh membunuh sesama orang beriman, sesama orang Islam, kecuali 3 hal ini. 3 hal ini. As-sayyibuz zani, kemudian wa nafsu binafsi wa tariku lidinihil mufariqu li jama'ah. Siapa dia? 1. Orang yang sudah menikah yang melakukan zina. Ini catatannya yang sudah menikah. Meskipun dia janda atau dia duda atau statusnya masih dalam pernikahan. Terus kumaha tuh? Oh, alhamdulillah bisa nikah. Ya kali mau niat zina gitu. Kalau yang belum nikah gimana? Di denda atau dicambuk dengan 100 cambukan apa namanya? Dicambuk. Dan itu harus di depan umum. Dikumpulkan di depan umum. Kalau yang sudah menikah gimana? Harus dirajam sampai mati. Benar-benar sampai mati. Dirajam kayak gimana Tata Ibu sudah tahu? Nah, dibuat lubang, masukkan, disisakan kepalanya saja. Terus 1 kampung nimbulan sampai mati. Kata Rasulullah, tapi tidak boleh melaknat. Tidak boleh melaknat. Timbulan sampai mati. Nanti ada kisahnya ya. Ini. Kemudian jiwa yang dibalas dengan jiwa, artinya membunuh. Nah, mata balas mata, tangan balas tangan, jiwa dengan jiwa. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau murtad. Jadi dia Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, sedang dia juga memisahkan diri dari jamaah. Sudah murtad, memisahkan diri dari jamaah. Di sini maksudnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Pertama dulu ya, kisah tentang rajam ini. Jadi rajam, di mana kita menemukan kata rajam? Dengar nggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi rajam terkutuk, terkutuk atau merajam, merajam teh membunuh dalam keadaan dia sadar dan hidup. Nah, syaitan teh harus seperti itu. Karena ketika kita berlindung kepada Allah, seketika tuh lemparan bola-bola syaitan ditimbul-timbul, dilemparkan kepada syaitan. Itu makna rajam tersimpul. Kata Imam Ibnu Daqiq berkata, makna dari ini makna dari zina dulu ya. Ini panjang, mudah-mudahan bisa beberapa kali pertemuan. Yang dimaksud dengan sayyib atau tadi apa kata? As-sayyib zani ialah orang yang telah menikah dan melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah
kemudian berzina sesudah itu, maka ia dirajam. Meskipun ia tidak punya istri pada saat berzina, karena ia telah disifati dengan ihsan atau muhsan, atau sudah pernah menikah. Kondisi ini harus kapergok. Harus kapergok. Tahu kapergok? Oh, kapergok lagi zina. Kemudian ditangkapnya, kapergok tangkap basah, bukan dinikahkan hansipnya. Ini kalau kita berbicara hukum, ditangkap, bukan juga ditelanjangi dan dipermalukan. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada yang ditelanjangi di zaman Rasulullah, dirajam dan tidak sampai malah. Jadi kalau ke kapergok, kan sekarang nauzubillah perzinahan maraknya. Ada bukti, ada apa, berarti dia sah, halal darahnya. Tapi kalau tidak kepergok gimana? Ini dosa, kan itu teh fahsya ya, tidak diketahui oleh orang lain, dosa yang tersembunyi. Maka ini tidak perlu dirajam, cukup bertaubat kalau tidak sampai diketahui. Ini salah satu hikmah dari kisahnya seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Kemudian wanita ini saking takutnya kepada Allah bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya sudah menikah." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memalingkan wajahnya, pindah ke dia. "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Sudah sampai 3 kali, kata Rasulullah, "Pulanglah, lahirkan anakmu, kemudian susuilah dia sampai 2 tahun. Pulang, dilahirkan anaknya, kemudian disusui kembali. Datang lagi, Bu, dengan iman yang kuat ya. Datang lagi, "Ya Rasulullah, ini anak saya sudah 2 tahun, sudah saya susui. Saya mau dirajam. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, gimana ini?" Rasulullah sedih, karena keinginan mah sudah tutupi gitu. Kalau memang Allah sudah menutupi aib kita, tutupi, jangan dibukakan lagi. Jadi kayak tadi ya, berzina atau terkuak perzinaannya dengan video, mungkin dengan apapun itu. Ini datang sendiri, Ibu. Karena berbicara hukum, Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabat, siapa yang mau menanggung anak ini, anak yatim ini, berarti anak yatim itu, dia akan bersamaku di sini. Anaknya ada yang ngacung salah satu para sahabatnya, kemudian diambillah anak tersebut, wanita tersebut, kemudian dirajam. Ketika dirajam, ada anu gemes merengunya, tak apa mimitina, kan gitu ya. Tiba-tiba dia melaknat, "Wahai terlaknat engkau wanita pezina," sambil ditimpuk. Rasulullah melarang, "Cukup engkau merajamnya, jangan melaknatnya. Wallahi, demi Allah," kata Rasulullah, "seandainya iman wanita ini dibagikan kepada seluruh penduduk Mekah, seandainya taubatnya wanita tersebut dibagikan kepada penduduk Madinah, maka itu masih lebih besar taubatnya dibanding keimanan orang-orang di Madinah." Taubatnya itu tidak masih bersisa dibagikan ke orang. Allah sudah menerima taubatnya. Insyaallah ya. Jadi kata hati-hati dengan zina. Hati-hati dengan zina. Karena dosanya nggak main-main, wallahi. Dan zina itu nggak ujug-ujug bisa zina. Pasti ada langkah-langkahnya. Dan Allah melarang itu langkahnya. Gak ada teteh laki-laki yang datang kepada perempuan, kalau dia bukan dagang ya, terus perempuan itu istilahnya baik-baik atau apa, dengan gini, berzina yuk. Nah, semuanya langkah-langkahnya kecil dan lurus. Dan zina itu meninggalkan jejak. Satu-satunya dosa yang meninggalkan jejak. Anaknya suci,